Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, di konten kali ini aku akan membahas tim nasional Indonesia senior yang akan dan segera berlaga mengarungi kompetisi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ngomong-ngomong putaran keempat, bos, itu artinya Piala Dunia kurang selangkah lagi. Kita akan melakoni 2 pertandingan saja. Kalau skuad tim nasional Indonesia memperoleh hasil positif di 2 laga itu, maka akan menjadi sejarah baru sepak bola Indonesia. Karena yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan di seluruh netizen penggemar sepak bola Indonesia ketika melihat timnas kita masuk World Cup alias kompetisi tertinggi di dunia, yaitu Piala Dunia. Bos, menurutku bos, lolos tidaknya kita ke Piala Dunia di putaran keempat nanti 90% adalah apa yang dilakukan pelatih, 10%-nya lagi adalah takdir. Nah, ini bos letaknya. Ada sedikit keraguan-raguan, kekhawatiran, dan kecemasan dariku bos untuk pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert. Aku cemas dari mana, bos? Nah, saya tidak takut, tidak cemas akan pertandingan nanti. Tapi yang saya khawatirkan adalah pemanggilan pemain untuk mengisi skuad Garuda Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti, bos. Ya, kecemasanku adalah aku takut nama-nama pemain nanti tidak sesuai yang diharap-harapkan atau yang digembor-gemborkan netizen-netizen Indonesia selama ini, dan penggemar sepak bola Indonesia maupun netizen beserta PSSI-nya sendiri tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apapun karena masalah pemanggilan nama-nama pemain itu adalah hak prerogatif pelatih. Nah, ini bos, kenapa aku ragu dan cemas alias takut? Selama ini yang kita lihat di media sosial, si pelatih Patrick Kluivert terlihat santai-santai saja, kayak di pantai pasti tiduran di lantai. Padahal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia lambat laun sudah sangat-sangat dekat sekali. Dan yang kita lihat selama ini, Patrick Kluivert seperti jalan-jalan ke luar negeri sana, kembali lagi merayakan apa begitu-begitu saja saat ini. Untuk PSSI yang diketuai Bapak Erick Thohir, tolong mulai susun rencana dan ketegasan atau aturan untuk sesegera mungkin Patrick Kluivert serius menangani tim nasional Indonesia jauh-jauh hari. Ya, tidak usah pemanggilan pemain terlebih dahulu karena klub yang dihuni pemain-pemain belum tentu mengizinkan. Soalnya kan masih 1 bulan atau 2 bulan lagi kompetisinya, bos. Yang saya harapkan untuk aturan dan ketegasan buat PSSI terhadap Patrick Kluivert, tugaskan sesegera mungkin Patrick Kluivert ini untuk mengamati pemain-pemain diaspora kita, kualitasnya di klubnya masing-masing. Kan rata-rata pemain kita ada di Eropa. Amati pemain-pemain itu, perkembangannya gimana, ada kemajuan enggak. Lah, ini PSSI segera memberi ketegasan secepatnya. Beserta Patrick Kluivert ini kasihlah ketegasan, juga berkunjung melihat langsung kompetisi Super League dan mengamati pertandingan klub ke pertandingan klub lainnya. Kali saja ada pemain-pemain lokal
yang secara kualitas mumpuni bisa masuk skuad Garuda Indonesia. Harus apa? Memberi ketegasan, bersiap diri, berencana diri jauh-jauh hari. Karena ini adalah sebuah laga kompetisi krusial. Kalau sampai tidak lolos, Piala Dunia hanyalah tinggal mimpi belaka. Belum tentu di tahun-tahun depan kita bisa di titik ini, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Mumpung ada kesempatan, inilah waktunya. Manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kembali ke awal lagi, bos. Rasa khawatir dariku, kalau dibiarkan semacam ini, takutnya nanti nama-nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert tidak sesuai apa yang kita harapkan, apa yang netizen harapkan. Karena gimana bisa memilih pemain kalau tidak secara langsung memantaunya sendiri? Ujung-ujungnya yang aku takutkan, yang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang viral di media sosial selama ini. Tidak sesuai kualitas, karena tidak melihat secara langsung untuk penilaiannya. Lah ini, bos, banyak pemain-pemain lokal Indonesia yang secara usia, kecepatan sudah mendekati pensiun, sudah menurun performanya, tapi dia terkenal namanya. Terus Patrick Kluivert melihat di media langsung saja dipanggil. Wow, ini yang aku takutkan, bos. Dan PSSI segera mungkin untuk memberi ketegasan terhadap Patrick Kluivert ini, bos. Terus pemain-pemain diaspora yang secara kualitasnya menurun jauh masih saja dipanggil. Terus yang aku takutkan lagi, pemain-pemain diaspora atau timnas lokal maupun diaspora yang sudah tidak dipanggil lagi mulai tahun dulu, karena dia terkenal di media dipanggil lagi. Ini repot ini nanti. Seperti yang aku bilang, 90% lolos tidaknya tim nasional Indonesia itu tergantung apa yang dilakukan pelatih, baik pemilihan pemain maupun strategi. Dan 10%-nya adalah takdir. Oke, bos, cukup sekian. Semoga PSSI sesegera mungkin fokus dan memberi ketegasan jauh-jauh hari untuk serius di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam olahraga. Mantap.